Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat kepada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya, hati keluarga besar kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Allah berikan hidayah. Allah mudahkan kita semua untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran dan menyampaikan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji dan keluarga besar, semoga berkah, sehat selalu. Juga Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Furqan, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang mengapa belum khusyuk di dalam salat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan salat itu harus khusyuk. Bahkan ada orang-orang yang dilarang di waktu sholat, dia tidak sholat, dilarang. Karena dikhawatirkan nanti tidak khusyuk. Pada saat makanan tersaji, pada saat ada kebutuhan dengan kamar mandi. Ya. Karena dikhawatirkan nanti dia tidak khusyuk. Nah itu menggambarkan betapa pentingnya kita di dalam sholat harus menggapai sampai ke tingkatan khusyuk. Dan ada jaminan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang sholatnya sudah khusyuk. Allah jamin. Beruntung orang-orang yang kalau sholatnya sudah khusyuk. Nah mari kita awali di dalam Al-Quran perintah sholat harus khusyuk. Mari kita buka Quran surat Al-Baqarah ayatnya 238.
Surat yang kedua, ayatnya 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua solat. Dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan waktu solat dan perintah solat 5 waktu. Jadi maksud pelihara di sini, solat 5 waktunya sama waktu-waktu solat. Karena di ayat lain di surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Makanya yang dimaksud di sini pelihara waktu-waktu solat. Makanya salah satu amalan yang mendatangkan kecintaan Allah, solat pada waktunya, terutama solat 5 waktu. Dan kemudian pelihara solat di sini, orang beriman minimal menjaga solat 5 waktu, minimal. Nah kemudian di dalam ayat ini, setelah Allah minta pelihara solat, yang kedua, dan laksanakanlah solat itu karena Allah. Karena ada yang solat bukan karena Allah. Di dalam Quran di surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Kalaupun mereka solat, kata Allah, sedikit sekali mereka mengingat Allah. Nah, jadi ada yang solat itu bukan karena Allah. Ini orang-orang munafik, kata Allah, solatnya itu riya. Dan ciri-ciri solatnya hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau ramai dia ada. Solat maghrib, Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi dia senang solatnya yang seperti itu. Nah kemudian setelah Allah perintahkan laksanakan solat karena Allah, yang kedua Allah minta khusyuk. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman kalau dia sudah solat kemudian dia khusyuk. Tapi kebalikannya, walaupun dia orang-orang yang beriman, dia solat tapi dia tidak khusyuk, kebalikannya maka celakalah orang-orang yang solat. Karena dia lalai terhadap solatnya. Fawailul lil musallin. Nah, jadi memang ada perintah di dalam Al-Quran untuk kita khusyuk di dalam solat. Jaminannya beruntunglah orang-orang yang beriman kalau dia solatnya sudah khusyuk. Makanya kita harus punya waktu khusus. Kita harus istimewakan. Selain memang solat ini adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Solat adalah kunci amalan diterima setelah tauhid. Makanya kita betul-betul harus punya perhatian khusus di dalam solat. Kalau kita sudah solat terjaga 5 waktu pelaksanaannya, kita harus meningkatkan kualitasnya di dalam ibadah solat 5 waktu. Coba kita lihat ayatnya, jaminan bagi orang-orang yang beriman kalau solatnya sudah khusyuk. Quran surat 23 ayatnya 1-2. Jaminan bagi orang-orang yang beriman kalau solatnya sudah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Nah, makanya tadi perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, laksanakanlah solat karena Allah dan khusyuk. Allah minta khusyuk. Ini SKB-nya Allah. Ketentuan Allah. Kalau Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau di dalam Al-Quran, SKB-nya Allah minta khusyuk. Jaga solat 5 waktu, waktunya dan khusyuk. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Kita masih membahas gambaran-gambaran pentingnya khusyuk. Nah, setelah ini nanti baru kita bahas tentang poin. Kenapa belum khusyuk? Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya ibadah, terutama sholat ini kita harus khusyuk. Karena jaminannya luar biasa bagi orang-orang yang beriman kalau sudah sholat khusyuk, maka akan menjadi amalan-amalan yang baik itu diterima, yang lainnya. Kalau ini bermasalah, dia termasuk kunci amalan diterima setelah tauhid. Karena kenapa ada orang-orang yang beriman, yang sholatnya sudah khusyuk, itu orang-orang yang beruntung. Karena ada orang yang beriman, yang sholat tapi dia tidak beruntung. Kebalikannya. Dia sholat 5 waktu tapi dia tidak beruntung. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena dia tidak khusyuk. Kita lihat ayatnya, Quran surat 107. Ini kebalikan dari orang-orang yang beriman, yang beruntung, tapi di sini dia sholat tapi dia tidak beruntung. Quran surat 107, surat Al-Ma'un, ayatnya 4 dan 5, kebalikan dari Quran surat Al-Mu'minun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Baik, lalai, ada angka kecil. Yang dimaksud lalai? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Baik, di Quran surat 107 ayat yang keempat, kebalikannya. Maka celaka orang-orang yang sholat, bukan tidak sholat. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalau di dalam mushaf, kata lalai itu ada angka kecil. Kalau yang pakai mushaf. Nah, di situ dijelaskan lalai itu apa? Yang pertama, pada saat dia sholat lalai, dia tidak menghargai sholatnya. Itu kalau yang di dalam pakai mushaf. Ada 2. Yang kedua, dia melalaikan waktu-waktu sholat, kecuali untuk orang tertentu. Nah, 2 ini. Orang yang sholat, orang beriman yang sholat, dia 2 ini kena, sholatnya fawailul lil musallin. Pertama, penyebabnya karena dia tidak khusyuk, dia tidak menghargai sholatnya. Yang kedua, dia tidak menghargai waktu-waktu sholat, kecuali untuk tertentu boleh. Orang dalam perjalanan, ada kebutuhan dengan kamar mandi, ngantuk berat, ya, makanan sedang tersaji. Karena kalaupun orang-orang yang seperti ini dia sholat, karena dikhawatirkan tidak akan khusyuk. Nah, ini kebalikan dari Quran surat Al-Mu'minun. Orang yang sholat tapi celaka. Nah, jadi penyebabnya orang yang sholat tapi celaka, yang pertama, mereka tidak menghargai sholatnya. Jadi waktu sholat dia tidak menghargai waktu sholatnya. Maksudnya tidak khusyuk. Yang kedua, dia suka melalaikan atau menunda-nunda waktu sholat. Makanya di dalam Quran ciri-ciri orang-orang sholat, orang-orang munafik itu sholatnya malas. Dalam Quran surat Toha ayat 53-54. Tidak sholat kecuali mereka
malas. Mereka sholat tapi mereka malas. Ciri-ciri orang malas itu salah satunya menunda-nunda waktu sholat, dia tidak uzur. Nah, sholatnya orang-orang yang seperti ini, fawailul lil musallin. Nah, ini gambarannya. Sekarang kita lihat gambaran orang-orang yang sudah khusyuk di dalam sholatnya seperti apa. Jadi kita bisa menilai standar khusyuk, walaupun dalam Al-Quran orang khusyuk itu ada tingkatan-tingkatan minimal. Gambaran orang-orang yang sudah khusyuk di dalam sholat, ya standarnya seperti apa gambarannya. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah, ini gambaran orang-orang yang sholatnya sudah khusyuk. Ayatnya 45-46. Gambaran orang yang sudah khusyuk di dalam sholatnya surat Al-Baqarah ayatnya 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, ini gambaran standar khusyuk. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau kita melihat orang itu sudah merasakan kehusukan di dalam sholatnya, standarnya ini. Yang pertama di dalam ayat ini, bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apapun permasalahan kita, dengan siapapun permasalahan kita, kalau pengen cepat datang pertolongan Allah, yang pertama disuruh sabar. Tidak usah citra-citra ke warga setempat, tidak usah cerita-cerita ke warga net. Kalau sekarang kan warganya banyak, ada warga net. Tidak usah cerita-cerita. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Tapi sabar juga ada prosesnya, sabar, menerima, ya, berusaha untuk mencari solusi, tawakal. Setelah mencari solusi, kita tinggal menunggu keputusan Allah. Nah, kemudian yang kedua, bermohonlah pertolongan kepada Allah yang kedua dengan apa? Dengan sholat. Apapun permasalahan kita, dengan siapapun permasalahan kita, kalau pengen cepat datang pertolongan Allah, yang kedua dengan sholat. Makanya Nabi SAW kalau punya ada permasalahan, langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, tapi di dalam ayat ini Allah katakan, dan sholat itu sungguh berat. Sholat itu berat. Makanya amalan yang paling berat di dalam Islam itu apa? Sholat. Maka kalau ada orang-orang yang beriman, dia udah sholat, insya Allah yang lain aman. Insya Allah yang lain aman. Kalau dia sudah bisa sholat, memenuhi syarat, insya Allah amalan-amalan yang lain dia bisa. Ada jaminan. Sejahat apapun orang, kalau dia sudah sholat 5 waktu, ada harapan jadi orang baik. Ada harapan jadi orang baik. Karena sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang sholat itu sedang buang sifat buruk. Tapi kalau katanya dia itu orang baik, kalau tidak sholat 5 waktu, itu bohong baiknya. Kalau misalnya ada teman, katanya dia tidak baik, tapi dia sholat 5 waktu, ada harapan dia jadi orang baik. Masih ada harapan. Tapi kalau udah ninggalin sholat 5 waktu, na'udzubillah. Nah, ini gambaran yang pertama, orang yang khusyuk itu siapa? Kebalikan dari ayat ini. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Melihat dari mana? Orang yang sudah bisa merasakan kehusukan di dalam sholat, dia sudah tidak berat lagi di dalam sholat. Mudah mengerjakannya.
Karena orang-orang munafik suka menunda-nunda waktu sholat. Karena orang munafik milih-milih waktu sholat berat. Tapi orang yang sudah merasakan kehusukan di dalam sholat, sudah tidak hitung-hitungan tahajudnya, bangunnya mudah. Ya. Ada yang kadang-kadang sampai belum waktu azan, kadang-kadang udah nunggu waktu sholat. Nah, itu udah gambaran merasakan kehusukan. Jadi dari tanda-tanda di awal sebelum pelaksanaan sholat udah kelihatan orang-orang yang nampak husuk. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenyamanan. Dia sudah merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Maka kalau kita jajan, kita merasakan di situ nyaman, enak, biasanya ngulang. Ya, ngulang lagi. Itu yang pertama. Jadi dilihat dari mana? Dari waktu pelaksanaan. Jadi kalau orang itu dalam waktu pelaksanaan sholat dia tidak hitung-hitungan, ya tidak terkalahkan oleh aktivitas yang lainnya, itu udah ciri-ciri dia sholatnya udah khusyuk. Karena memang dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu ibadah, dengan cara sholat itu ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Sekalipun ibadah itu berhadapan dengan yang mahdoh, yang sama-sama wajib. Kalau orang tawaf saja, tawaf wajib saja harus berhenti kalau sudah berhadapan dengan sholat 5 waktu. Sa'i saja yang katanya rukun haji, rukun umroh, kalau dia pada saat berkumandang azan maka dia harus berhenti. Nah makanya orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli dalam Quran di surat An-Nur ayat 37, itu ciri-ciri orang yang sudah merasakan kehusukan di dalam sholat. Dia udah tidak hitung-hitungan lagi. Tidak terlalaikan oleh aktivitas apapun. Yang kedua, kalau ini kan kelihatan nampak nih. Jadi kalau orang udah nunda-nunda waktu udah tergambar tuh. Apalagi sampai ninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua di ayat 46-nya Allah perjelas lagi. Ini kaitan di dalam pelaksanaan sholat. Kalau yang pertama tadi kaitannya sebelum pelaksanaan sholat. Yang kedua ayat 46-nya kaitannya pada saat kita sholat. Gambaran orang yang khusyuk itu seperti apa? Orang-orang yang khusyuk itu adalah yaitu mereka yang yakin bahwasanya pada saat sholat dia menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah ini kaitannya pada saat sholat. Kalau tadi sebelum sholat, menjaga waktu sholat. Yang kedua ini pada saat sholatnya. Seperti apa? Di situ khusyuk itu ada kata yakin. Ada kata yakin di situ. Sholat 5 waktu itu ada di rukun Islam. Sholat 5 waktu ada di rukun Islam. Ini yang berkaitan dengan amaliyah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang berkaitan nampak, amaliyah. Tapi kalau yakin, itu khusus amalan hati. Makanya dia berada di rukun iman. Yang 6, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Ini amalan, tapi bagian hati, qalbu. Jadi maksudnya di sini yakin di sini adalah hati. Makanya sering kita dengar salat itu di dalam salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Qauli, fi'li, qalbu. Inilah yang khusyuk. Maksudnya salat yang sudah melibatkan hati. Kalau dalam pelaksanaan kita salat, orang yang khusyuk itu yang salat dia sudah melibatkan hati. Baru berlaku dalam Al-Quran di surat 29 ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau solatnya sudah melibatkan hati. Nah tapi kenyataannya ada yang katanya dia udah solat 5 waktu. Bahkan lebih dari solat 5 waktu pun dikerjakan. Kok kenapa masih keji, masih mungkar? Mungkin dia sedang berproses. Atau yang memang dia udah lama dikerjakan. Berarti dia sholat tidak pernah melibatkan hati. Yang sholat hanya bacaan, gerakan. Hatinya tidak pernah dilibatkan. Kalau sholat yang sudah melibatkan hatinya, maka jaminannya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
orang yang sholat sedang membuang sifat-sifat buruknya. Jadi kesimpulannya, ini gambaran khusyuk yang kedua itu pada saat pelaksanaan. Sholat yang sudah melibatkan hati. Nah, setiap apapun di dalam sholat, apa saja yang kita libatkan di dalam sholat, termasuk hati, itu harus suci syaratnya. Tidak boleh tidak suci. Masjid yang mau kita libatkan di dalam sholat pun dari luar kita udah dapat tulisan. Ada merek teras depan. Apa? Batas suci. Pakaian yang akan kita libatkan di dalam sholat harus suci. Karpet semuanya intinya yang kita libatkan. Termasuk tubuh kita yang mau kita libatkan di dalam sholat itu harus suci. Kalau misalnya tubuh kita kena najis kecil, cukup dengan wudu. Kalau najisnya besar, dia junub, dia mandi wajib. Ya. Nah, ini baru yang tergambar qauli dan fi'li saja. Bagaimana dengan hati? Sama dalam Quran. Karena inti solat itu ada di dalam hati. Kalau yang lain kita libatkan di dalam solat harus suci, harus bersih, begitu juga hati. Kalau kita libatkan di dalam solat juga harus bersih atau suci. Nah, kita sudah mulai masuk ke inti kajian. Kenapa belum khusyuk di dalam sholat? Kita lihat, ya, orang yang khusyuk tadi pada saat pelaksanaan, kalau dia di awal-awal, masalah waktu, tidak nunda-nunda. Yang kedua dalam pelaksanaan sholat, dia sudah melibatkan hatinya. Dan kalau mau melibatkan hati di dalam sholat, syaratnya dia harus suci. Mana ayatnya? Buka Quran surat 26. Ayatnya 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Setiap apa saja yang akan kita libatkan di dalam sholat, pakaian, tempat, tubuh harus suci. Ini syarat. Ini salah satu penyebab kenapa belum khusyuk. Jawabannya kotornya hati. Yang menyebabkan pada saat sholat hatinya tidak pernah khusyuk karena hatinya terlalu kotor. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat definisi sholat. Orang yang katanya sholat tapi dia keluar dari definisi sholat ini, ancamannya fawailul lil musallin. Karena setiap ibadah itu punya definisi. Contoh misalnya puasa. Secara syariat puasa itu berniat menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hilangkan satu aja niatnya untuk puasa wajib. Dia tidak niat tapi dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia keluar dari ketentuan definisi. Begitu juga dengan ibadah sholat. Orang yang katanya sholat tapi dia keluar dari definisi sholat, maka sholatnya dianggap celaka. Kita lihat definisi sholat surat Toha ayatnya 14. Surat Toha ayatnya 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri.
Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Musa alaihissalam ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam, wahyu pertama kali yang diterimanya perintah solat. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan laksanakanlah solat. Solat itu kata Allah sedang ingat sama aku. Ini definisinya. Jadi pada saat solat maupun wajib maupun sunnah, kita intinya sedang ingat sama Allah. Kalau ada orang yang solat tapi dia tidak ngingat Allah, fawailul lil musallin. Jadi usahakan kita pada saat sholat betul-betul kita harus mengingat Allah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang ingat Allah itu? Siapa yang pada saat sholat dia betul-betul harus mengingat Allah? Bukan hanya bacaan, bukan hanya gerakan, kembali hati. Mana jawabannya? Buka Quran surat Al-A'raf ayatnya 205. Surat 7 ayatnya 205. Siapa yang mengingat Allah? Quran surat 7. Al-A'raf ayatnya 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Iya, inilah ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya pada saat sholat kita harus melibatkan hati. Yang pada saat sholat melihat orang-orang yang sholat itu tadi, sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berkaitan dengan waktu-waktu sholat, tidak berat dalam melaksanakannya. Pada saat pelaksanaan sholat, orang yang yakin di dalam sholatnya dia bertemu dengan Rabbnya, dia yang yakin bahwasanya dia akan kembali kepadanya. Kata yakin itu ada bagian dari hati, amalan hati. Dia termasuk di dalam rukun iman, sholat di bagian rukun Islam. Nah di Quran surat Toha ayat 14 tadi, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah aku, laksanakan sholat. Sholat itu sedang ingat sama aku. Nah poinnya, di dalam ayat ini Allah perjelas siapa yang mengingat itu, dan ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Makanya kembali kepada qauli, fi'li, qalbu. Bacaan, gerakan, hati. Kesimpulannya, solat yang khusyuk adalah solat yang sudah melibatkan hatinya. Karena di sini Allah jelaskan, dan ingatlah Tuhanmu itu di dalam hati. Bagaimana caranya? Rendahkan. Ini aturan-aturan yang dipakai oleh hati pada saat mengingat Allah. Rendahkan. Dengan rasa takut. Suaranya jangan dikeras-keraskan. Karena kalau kita zikir ganggu orang sebelah, tuh kita yang dosa. Jadi ada adab-adab kalau di depan umum. Jangan sampai kita ibadah baik kepada Allah tapi tidak baik dengan hablum minan nas. Karena Allah minta dalam Al-Quran, kalau ibadah itu hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita juga kepada hablum minan nas juga harus baik. Jangan sampai kita ganggu orang lain. Nah ini poin-poin gambaran. Dan syaratnya, pada saat kita sholat akan melibatkan hati kita, yang tadi surat 26 ayat 89. Syaratnya kecuali orang-orang yang menghadap Allah
dengan hati yang bersih. Syarat. Makanya kesimpulannya, setiap apa saja yang akan kita libatkan di dalam solat haruslah suci, termasuk hati. Nah, artinya kembali lawan dari bersih adalah kotor. Penyebab susahnya khusyuk di dalam solat yaitu kotornya hati. Dan apa penyebab kotornya hati? Tidak lain adalah dalam Quran juga dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap dosa yang dilakukan anak cucu Adam itu akan menjadi mahkota hitam di dalam hatinya. Inilah penyebab kadang-kadang rusaknya di dalam solat. Kita pengen khusyuk, tapi hati kita tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena banyak kotoran di dalam hati. Setiap dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan menjadi mahkota hitam di dalam hati kita. Semakin banyak anggota tubuh melakukan dosa, maka semakin banyak titik hitam di dalam hati. Dalam Quran surat Al-Baqarah, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya keras tergambar. Jadi najisnya hati itu adalah dosa. Najisnya tubuh, udah kita ketahui. Karpet kena najis, kita membersihkannya tahu. Tapi najisnya hati, ya, kotornya hati pada saat kita bersihin kotornya lagi. Kenapa? Karena dosa. Mata melakukan dosa, telinga melakukan dosa, mulut melakukan dosa. Semua itu akan menjadi mahkota hitam di dalam hati. Itulah penyebab kotornya hati yang akhirnya pada saat sholat kita ingin sholat khusyuk, tapi ternyata hati kita belum bisa menggapai kehusyukan. Kenapa? Banyak kotoran di dalam hati. Mana ayatnya? Kita lihat Quran surat 83 ayatnya 14. Surat 83 ayatnya 14. Penyebab kotornya hati atau najisnya hati. Dalam Quran surat 83 ayatnya 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah ditutupi hati mereka. Shadaqallahul azim. Inilah najisnya hati. Di dalam ayat ini sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati. Najisnya hati adalah dosa. Makanya pentingnya juga kita menjaga hati dari kotoran-kotoran. Kotoran hati adalah dosa. Nah, dari ayat inilah juga banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya setiap dosa yang dilakukan anak cucu Adam akan menitik menjadi mahkota hitam di dalam hatinya. Dan kalau semakin banyak titik hitam itu, maka semakin sulit untuk menggapai sholat khusyuk, semakin berat. Makanya penting juga kita menjaga hati. Selain dosa itu dicatat oleh malaikat atid. Kalau Raqib nyatat yang baik, atid nyatat yang buruk, dia akan membekas menjadi noda hitam. Dan tapi jaminannya kalau yang satu ini, kolbu itu baik, di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah yang beratnya kira-kira sesuapan nasi. Kalau itu baik, jaminannya maka semua akan menjadi baik. Lisannya, perbuatannya, ibadahnya. Kuncinya ada di hati. Maka jagalah hati kita masing-masing. Najisnya hati, kotorannya hati adalah setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita pengen hatinya bersih, maka teori sholat khusyuk itu menjaga hati. Karena yang khusyuk itu di bagian hati. Makanya hati itu akan berdampak kepada perilaku. Hati seseorang itu akan berdampak kepada
perbuatan hari-hari. Dia akan berdampak. Makanya kita sekarang sedang menampakkan hati kita masing-masing. Tidak bisa dibohongin. Orang yang hatinya kikir akan nampak keperbuatannya kikir. Kalau hati orang itu membenci akan nampak sendirinya. Bahkan dalam Al-Quran Allah akan menampakkan di wajah mereka. Hati orang yang sedih itu akan mempengaruhi cara duduknya. Orang yang hatinya sedih akan nampak dari wajahnya. Yang sedih hati. Cara duduk pun orang yang senang dengan orang yang sedih itu beda. Hati yang bermasalah dengan hati yang tidak bermasalah itu akan nampak dari cara duduk dan wajahnya kelihatan. Akan nampak. Makanya di mana? Di hati. Kuncinya ada di hati. Yang pengen khusyuk, mari kita jaga hati kita masing-masing. Dari apa? Dari dosa-dosa. Karena setiap dosa itu adalah najisnya hati. Karena di dalam ayat ini sekali-sekali tidak, apa yang telah mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalau di dalam Al-Quran, hati kita tuh bersihnya kayak yang ada di dalam gelas. Awalnya. Hati kita seperti itu. Akil balik, ya, dosa. Yang tadi airnya seperti ini sekarang jadi hitam. Bukan lagi seperti teh, tapi udah hitam. Nah, sedangkan sholat hanya orang yang berhati bersih yang berhak menghadap Allah. Kalau yang pengen khusyuk, syaratnya seperti ini. Jadi kalau sekarang tugas kita, kalau yang hatinya sudah hitam seperti ini, yang pengen sholatnya khusyuk, tugasnya kembalikan dia seperti air putih lagi. Kalau kita kotor badan wudu, junub. Nah sekarang junubnya hati, wudunya hati apa? Agar kembali putih lagi. Tugas kita. Jadi kalau pengen khusyuk, benar-benar tingkatan khusyuk, kembalikan lagi hati kita masing-masing. Berupaya untuk mengembalikannya, salah satunya. Dan caranya bagaimana? Wuduknya hati, junubnya hati membersihkannya dalam Quran dengan tobat nasuha. Bukan dengan air, Pak. Tapi dengan tobat nasuha. Kenapa dengan tobat nasuha? Karena orang yang tobat nasuha dan memenuhi syaratnya, Allah akan hapus dosa-dosanya. Karena ini tadi kotornya karena dosa, ya, otomatis pada saat kita mau tobat nasuha dan memenuhi syaratnya yang tadi kotor, akan kembali bersih. Tapi ada syarat Pak, tobat nasuha itu apa? Syaratnya Allah minta berhenti dari berbuat dosa dan jangan ulangin lagi. Nah disinilah letak melihat orang tobat nasuha atau tidak. Sekalipun dia sholat 5 waktu, sekalipun dia rajin puasa, sekalipun dia termasuk ustadz, ya, kalau dia masih melakukan dosa besar berarti dia belum tobat nasuha. Karena orang yang dilihat dari tobat nasuha itu, dia satu, dia berhenti dari berbuat dosa dan dia tidak mengulangin lagi sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai jelas dia mati dalam keadaan muslim. Kecuali dosa kecil dalam Quran surat An-Najm. Kalau dosa kecil tidak masalah. Karena kadang-kadang dosa kecil itu sulit dihindarin Pak. Apalagi zaman kita sekarang. Dalam Quran surat An-Najm sesungguhnya Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Yaitu pahala sorga. Siapa mereka? Yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa kecil. Karena kalau dosa kecil tidak harus tobat nasuha. Hari Senin, hari Kamis kita dapat remisi. Dapat ampunan Senin dan Kamis. Kecuali orang yang syirik, orang yang memutuskan hubungan silaturahim tidak dapat deh. Jadi orang yang lakukan dosa besar itu belum tobat nasuha. Jadi kalau kita mau tobat nasuha untuk membersihkan ini, makanya saya ibaratkan gelas yang sudah hitam ini Pak. Kanan ini perbuatan baik, keran air putih. Yang kiri perbuatan jahat, keran air hitam.
Syaratnya cara membersihkannya najis hati tadi dengan cara tobat nasuha. Syarat tobat nasuha harus berhenti dan tidak mengulangin lagi. Ini akan ngalir terus Pak, air putih terus, keran putih ngalir. Lama semakin banyak kebaikan. Intinya semua kebaikan yang kita lakukan itu membersihkan hati. Semua, mulai dari zikir yang kecil itu membersihkan hati. Keran putih. Ini udah dilakukan. Sayangnya kadang-kadang ini ngalir terus, ini udah kita kerjakan, kadang-kadang ini juga ngalir Pak. Yang hitamnya ngalir. Keran hitamnya. Kenapa? Karena dia tidak berhenti. Kalau yang putih ngalir, yang hitam ngalir, kapan bersihnya? Makanya ibadah orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106 Allah hendak timbang. Yang Nabi pernah dapat pengaduan, ya Rasulullah dia ahli ibadah, si fulan ahli ibadah, dia ahli solat malam, tapi ya Rasulullah kami tidak aman dari lisannya. Minta fatwa. Apa kata Nabi SAW? Dia ahli neraka. Tapi ya Rasulullah dia ahli ibadah, dia ahli neraka. Orang yang masih mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, terutama dosa besar, berarti dia belum tobat nasuha. Yang harus kita lakukan pada saat kita mau tobat nasuha, yang pertama berhentilah dari berbuat dosa, terutama besar, dan jangan mengulangin lagi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya ada orang yang ahli amalan sorga, sejengkal lagi masuk ke dalam sorga, tapi dia jadi ahli neraka. Kenapa? Di akhir dia kumat. Jadi mempertahankan tobat nasuha untuk tidak mengulangi lagi, berhenti dari berbuat dosa, bukan 12 tahun, 10 tahun, 35 tahun Pak mempertahankannya. Makanya butuh keseriusan. Makanya dalam Al-Quran di surat 66, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya, bersungguh-sungguh, sebaik-baiknya, serius. Nah ini cara membersihkan hati. Berbeda dengan pakaian, berbeda dengan tubuh kita, tetapi hati membersihkannya dengan salah satunya tobat nasuha. Kita lihat ayatnya, Quran surat 66. Ayatnya yang ke-8. Surat 66. Ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yakuluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, karena najisnya hati itu dosa.
Karena setiap dosa yang dilakukan anak cucu Adam akan menjadi mahkota hitam di dalam hatinya. Karena najisnya hati itu adalah dosa, maka cara membersihkan hati salah satunya dengan tobat nasuha. Dan kotornya hati lagi itu melakukan dosa besar lagi. Batal lagi, dia harus tobat lagi. Makanya syarat tobat nasuha harus berhenti dari berbuat dosa besar dan tidak mengulangin lagi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini bentuk penjagaan kita dari hati kita. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang bertobat dengan semurni-murninya, murnikan, jujur, sungguh-sungguh di dalam tobat, janji Allah dalam ayat ini, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Otomatis seketika kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yang dosa besar yang pernah kita lakukan dihapus, otomatis noda-noda, mahkota-mahkota hitam yang di dalam hati juga akan terhapus. Inilah cara membersihkan hati. Najisnya hati lagi, berbuat dosa besar lagi. Kalau wudu, batal juga bisa. Nah, ini salah satu gambaran. Dan setelah tobat nasuha, kita harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, berhenti dari berbuat dosa besar, kecuali dosa kecil. Yang kedua, tidak mengulangin lagi. Dan dia bermohon ampun, menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan. Dan perbanyak perbuatan baik dalam Al-Quran di surat Al-Furqan. Orang yang tidak berzina, orang yang tidak mempersekutukan Allah, orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan mendapatkan azab yang hina. Diberikan gambaran, dilipat gandakan pada hari kiamat. Kecuali illa orang-orang yang bertobat, tobat yang ini kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Makanya sesungguhnya perbuatan baik itu membersihkan noda-noda hitam. Asal yang kotornya kita hentikan, keran yang hitamnya di stop. Tapi kalau keran yang hitamnya tidak pernah di stop, yang ada nanti air putihnya ngalir, yang hitam juga ngalir. Yang ada tambah banyak dosanya, bukan tambah bersih. Tapi kalau yang keran hitamnya kita stop, yang ngalir putih terus, pelan-pelan air yang hitam tadi lama-lama akan menjadi putih. Jadi teori sholat khusyuk, poinnya justru bukan gerakan dan bacaan. Nah, seketika hati ini sudah bersih, maka akan berpengaruh kepada tumakninah sholat kita, bacaan kita. Karena tenangnya hati berpengaruh kepada tenang gerak dalam sholat. Tenangnya hati akan berpengaruh tenangnya pada saat kita membaca ayat-ayat di dalam sholat. Kalau ini tidak tenang, kemudian geraknya tenang, itu palsu. Makanya kadang-kadang kata Nabi SAW, ada orang yang sholat selama 60 tahun sholatnya tidak diterima satu pun. Kenapa? Rukuknya sempurna, iktidalnya enggak. Iktidalnya sempurna, sujudnya enggak. Kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat. Kenapa? Karena murninya bukan dari hati. Tapi kalau sudah kontrolnya betul-betul dari hati, maka akan terbawa seperti apa yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya bersih, maka gerakan akan pasti tenang. Bacaan. Jadi bukan hanya saat-saat tertentu saja tenangnya seperti orang-orang munafik sholat. Nah, ini gambaran. Hasil dari tobat nasuha, kesimpulan hasil dari tobat nasuha, perilaku orang-orang yang tobat nasuha itu menghasilkan apa? Takwa. Hasil dari orang yang sudah tobat nasuha menghasilkan kedudukan takwa. Karena tobat nasuha tadi, orang yang berhenti dari berbuat dosa besar dan dia tidak mengulangin lagi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka hasilnya adalah takwa. Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Hasil dari tobat nasuha, kalau dia betul-betul menjalani, mematuhi persyaratan tobat nasuha, maka yang dihasilkan adalah nanti pribadi yang nampak menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Takwa. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hasil dari orang yang tobat nasuha akan menggiring dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Hasilnya. Kenapa dia menjadi orang yang bertakwa? Karena orang yang tobat nasuha syaratnya dia harus berhenti dari berbuat dosa besar. Kemudian dia tidak mengulangi sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan orang bertakwa, orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Hasil dari orang yang tobat nasuha akan menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan pagi ini menambah pengetahuan kita tentang Islam, menambah ilmu kita tentang Islam. Semoga bertambah pengetahuan dan wawasan tentang Islam ini, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.